Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Wajah yang berseri-berseri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini Yesus, Engkau masih Tuhan menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami duduk di sini Tuhan, mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, terimalah Tuhan sembahan kami Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus kami undang Tuhan di tempat ini Yesus. Tutup bungkus ruangan ini Bapa, supaya kami bisa Tuhan Yesus memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita sembah Tuhan Yesus kita. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Di dalam setiap kelemahan kita Tuhan Yesus ada. Amin. Amin Yesus. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Mari sembah Tuhan, bawa hatimu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini,
tidak pernah meninggalkan kami. Kami amini itu. Karena iman kami pun kuat kepadamu Yesus. Anugerah-Mu pasti yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami mau bersuka cita hari ini Yesus. Kami mau menyanyikan, kami mau ngangkat pujian kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Naikkan pujian-Mu, mari melompat untuk Tuhan. Amin. Kasih setianya nyata bagiku. Apapun itu, amin saudaraku. Baik, kita mau menaikkan pujian lagi. Jemaat Tuhan boleh dipersilakan duduk. Tetap bawa hatimu di hadirat Tuhan. Setiap berkat yang Tuhan boleh beri, kita harus bersabar. Kata Tuhan nanti, sabar. Tapi kita pengennya cepat. Kata Tuhan nanti, sabar. Doa aja dulu. Ya. Tapi imani saudaraku, semua yang Tuhan sediakan buat kita baik pada waktu
saudara percaya lagu ini, dengan yakin kau akan berdoa, dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang mendengar doa. Kau peduli dengan setiap kami. Kau tahu, Tuhan Yesus, bahkan Kau turut merasakan apa yang kami alami, karena Kau pernah berada di posisi kami. Ketika kami terhina, Kau pernah mengalami itu. Ketika kami kekurangan, Kau mengalami itu juga. Ketika kami lelah hadapi kehidupan itu, Kau tahu itu. Sebab itu ketika kami berseru kepadamu, untuk keyakinan kami percaya Kau mendengar setiap seru doa kami. Kami percaya Kau akan melakukan lebih dari apa yang kami minta. Sebab itu ajar kami untuk terus hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Bapa, melakukan apa yang Kau suka, karena itu yang membuat hidup kami makin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Terimalah mereka tidak sia-sia, dan biarlah mereka dipakai lebih lagi, bukan hanya pada saat mereka bertugas, di dalam hari-hari hidup mereka. Mereka boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buat firman. Tajamkan pendengaran kami untuk mendengar perkataan-perkataan. Lembutkan hati kami ketika kami ditegur, ketika kami dikoreksi, dievaluasi dengan firman. Kami mau berubah, supaya hidup kami juga berubah jadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Bagi cita kita pagi hari ini, terima kasih untuk teman-teman yang present worship. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala orang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh karena ada yang ingin diharapkan, ada yang ingin dicapai. Seorang pelajar atau mahasiswa akan belajar sungguh-sungguh, ya kan? Akan mengerjakan tugasnya bahkan sampai pagi. Untuk apa? Untuk sesuatu yang diharapkan. Dia ingin dapat nilai, dia ingin dapat prestasi, supaya nanti bisa bekerja dengan baik. Ya. Setiap kita juga begitu. Ya, dalam banyak hal kita itu akan sungguh-sungguh, istilahnya akan ngotot, ya, akan gaspol. Kalau kita tahu hasilnya kayak apa, ya kan? Saudara pasti tidak akan melakukan sesuatu yang nggak akan ada hasilnya, betul kan? Setiap manusia memiliki kecenderungan mau tahu dulu hasilnya kayak apa. Apa yang saya kejar sih? Ya. Kenapa banyak orang terlibat dalam judi online? Karena dia tahu, wah ini kalau menang, ya korban iklan. Wah kalau menang dapat jackpot sekian puluh juta, sekian ratus juta. Dengan gampangnya, dengan pencet-pencet aja udah dapat. Sementara temannya yang lain kerja dari pagi ketemu pagi nggak dapat duit segitu. Nah banyak orang akhirnya mau ikutan judi online, mantengin itu layar handphone. Ya berani korbankan uang sekolah anaknya, berani korbankan cicilan rumahnya untuk beli slot, karena mereka mengharapkan hasil. Nah hari ini kita mau belajar takut akan Tuhan apa hasilnya. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak takut akan Tuhan? Karena mereka nggak tahu hasilnya itu luar biasa banget. Kenapa orang berpikir saya nggak mau aktif-aktif lah di gereja, ya pokoknya asal datang aja, ngapain pelayanin? Aduh ribet pelayanan, banyak tantangannya, tadi gue digini digituin. Enggak. Karena dia merasa aktif di gereja dekat dengan Tuhan, pelayanan itu menyusahkan.
Gak salah sih, karena mereka belum ngerti. Makanya hari ini kita mau belajar bahwa takut akan Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Katakan sebelahnya, takut akan Tuhan itu gak sia-sia. Iya. Minggu lalu itu salah satu contoh saya bawa ke sini, saya hadirkan di tengah saudara, hambanya Bapak Pendeta Titus Krisnadi. Kehidupannya yang luar biasa. Di depan itu selesai ibadah kami sempat ngobrol, ada Bu ini Pak Agus juga ikut ngobrol. Dia beli tanah 700 meter, 1.800 meter, dia mau beli tanah lagi 3.000 meter. Minggu lalu, 1 minggu sebelum dia melayani di sini, nikahin anaknya. Setelah nikahin anaknya, beliin apartemen 500 juta buat anaknya. Itu duit kayak dapat metik. Kayaknya beli tanah itu kayak beli Indomie, kayak beli kopi di warkop. Itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Saya saksi dari kehidupan beliau, bagaimana keluarganya. Yang diceritakan di sini, mamanya itu seorang janda, tapi tetap mengajar anaknya hidup takut akan Tuhan. Dan kesaksian dari gembalanya, Bapak Yusuf Marsijan, keluarga ini dari dulu sampai hari ini tetap setia membayar ke Tuhan. Walaupun dulu mereka hidupnya serba kekurangan. Diceritakan kalau saudara sempat ke pasar Bojong, tanya, kenal nggak sama anak kecil dulu yang suka keliling jualan, namanya Nadi. Satu pasar tahu semua. Tentu saja orang-orang yang lama ya, orang-orang yang pendatang baru nggak kenal. Itu hasil dari apa? Salah satu hasil dari takut akan Tuhan. Kita akan lihat, yuk. Kita akan review sebentar. Next. Ya, kita baca. Ya. Tidak usah cari-cari, sudah terpampang di sini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, bilang sama sebelahnya, supaya baik keadaan. Kalau keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, perhatikan ayat ini. Mau baik? Mau keadaan kita diubah oleh Tuhan? Perhatikan ini. Takut akan Tuhan. Sesimpel itu. Kita akan lihat keadaan yang baik itu seperti apa. Tapi kita review dulu sebentar ya, next. Ya, takut akan Tuhan adalah sikap hati. Jadi takut akan Tuhan itu munculnya bukan dari luar, tapi dari dalam keluar. Takut akan Tuhan bukan sandiwara, bukan pencitraan, tapi benar-benar harus muncul dari dalam hati. Dari dalam hati. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ada pendeta, nggak ada pendeta, dia kagak rokok. Tapi kalau dia pura-pura takut akan Tuhan, ada pendeta rokoknya di kantor. Saya pernah punya cerita waktu saya pelayanan di Sulawesi. Anak-anak muda ya, kayaknya dari dulu bukan sekarang aja. Anak muda itu yang cowok merasa tidak menjadi cowok sejati kalau belum rokok katanya. Saya datang lebih awal ke gereja, jalan kaki. Enak saudara, kalau di kampung itu ke gereja itu jalan kaki. Biar jauh jalan kaki, senang aja gitu. Anak muda lagi ngumpul merokok. Saya bilang, Shalom, wah panik mereka. Lihat Pak Gembala datang, Pak Pendeta datang, panik. Tahu nggak rokoknya masih panjang, dibuang sayang. Diapain? Dikantongin. Dikantongin. Ayo masuk. Saya bilang udah bentar lagi 5 menit lagi masuk. Duduk lesehan kan? Duduk lesehan, dia nggak tahu dikantongin, gitu kan? Mungkin agak tebel celananya kali ya. Tiba-tiba waktu ujian penyembahan, kepanikan. Celananya bolong. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang seperti itu belum ada takut akan Tuhan, takut sama manusia, takut sama pendeta, takut ketahuan, takut ditegur, takut diomongin. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu muncul dari sikap hati, dari dalam. Ada orang, gak ada orang yang gua lakukan begini. Ada istri, gak ada istri yang saya lakukan seperti ini. Tampil apa adanya, hidup apa adanya, itu lebih enak. Hidup bersandiwara itu capek, saudara. Sandiwara dalam kehidupan tuh gak pernah dibayar. Kalau suka saudara sandiwara, suka main peran, daftar ke host production.
daftar casting jadi artis, itu ada bayarannya. Tapi kalau dalam hidup berkomunitas kita bersandiwara, kan ada bayarannya, saudara. Kita capek. Ya. Sikap hati menghormati Tuhan. Menghormati siapa? Tuhan. Menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Pendeta mah nggak perlu dihormati. Menghormati Tuhan. Kalau saudara menghormati saya saudara tidak dapat apa-apa. Saya nggak bisa memberkati saudara. Saya nggak bisa bikin apa-apa hidup saudara. Saya hanya bisa berdoa buat saudara. Tapi kalau saudara menghormati Tuhan, lihat, Tuhan akan mengangkat hidup. Orang yang menghormati Tuhan itu gimana sih? Waktu di Kalimantan, saya diundang sama Pak Bupati. Waktu itu baru handphone lagi ngetren. Handphone Nokia yang kayak pisang itu gede. Dikantongin nggak bisa, nongol gitu. Dipegang. Ketemu Pak Bupati, diundang makan ke Bupati. Acara santai, bukan acara rapat. Tapi begitu mau masuk halaman Pak Bupati, rumah dinasnya Bupati, saya parkir motor, saya langsung matiin handphonenya. Kenapa? Saya mau ketemu Bupati. Jangan sampai ketika dia ngobrol, ngajak ngobrol saya, dia lagi bicara, tiba-tiba handphone saya bunyi. Kenapa? Saya menghormati Bupati. Kalau sama manusia aja kita berbuat begitu, kenapa kita tidak lakukan sama Tuhan? Di banyak tempat di sini saya percaya ada ketua. Di banyak tuh tempat, sementara firman Tuhan disampaikan asik bermedsos. Lebih parah lagi asik main game. Takut ketinggalan berita Pak katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah orang yang seperti itu menghormati Tuhan? Kalau kita menghormati Tuhan, ketika jam ibadah kita tahu, saya harus fokus sama Tuhan. Kita harus fokus sama Tuhan. Memuji Tuhan, siapapun yang WL, ini waktunya aku memuji Tuhan. Tuhan, Kau luar biasa buat hidupku. Aku hormat kepadamu. Jangan hanya cuma kita berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Nyanyi sih kagum, tapi begitu ininya bergetar diangkat. Aduh, siapa ini? Tuhan di surga digeleng-geleng. Benar-benar anakku satu ini. Di sini nggak ada. Oke, next. Ya. Dan menghormati Tuhan itu diekspresikan dalam hidup sehari-hari, ya kan? Akan muncul karena yang dari dalam itu pasti akan keluar. Ya, takut akan Tuhan itu diekspresikan dalam apa? Hidup menurut segala jalannya. Hidup menurut segala jalannya itu artinya taat. Kita taat. Kalau nggak taat ya tersesat. Kalau saudara pakai Waze atau pakai Google Map, ya, kalau suruh belok kiri, saudara belok kanan aja lah. Nyasar saudara, ya kan? Hiduplah menurut segala jalannya. Walau kadang jalannya itu nggak masuk logika, betul kan? Masa sih Tuhan? Kok saya harus seperti ini? Tapi Tuhan bilang, ya itu, kamu harus jalan itu. Kadang-kadang kita dibawa ke jalan salib, betul kan? Jalan kita harus pikul salib. Tuhan kok gini amat sih Tuhan hidup ini? Gua udah lakukan ini, tapi kok gini amat sih? Udah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan tetap jalani jalan itu. Walaupun jalan itu merupakan salib bagi daging, menyakitkan buat daging, melawan keinginan. Kenapa orang bisa hidup menurut jalan? Karena dia mengasihi. Coba review lagi, Bapak Ibu pasangan suami istri masa pacaran dulu gimana? Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas aku seberang. Tapi kalau hujan, sorry ya Beb, masih hujan, itu enggak Beb? Enggak kan? Hujan sikat, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun itu, Tuhan, I love you God. I love you God. Kita mengasihi Tuhan, itu dari hati, itu terekspresi. Coba lihat pasangan-pasangan yang baru pacaran, kalau punya anak-anak yang usia remaja yang mulai suka dengan lawan jenis, perhatikan, wah udah, ya kan? Kalau udah mau ketemu, wah, minyak wangi setengah botol bisa habis, semprot gitu kan. Udah pokoknya pengen tampil yang terbaik gitu kan pasangan.
ingin memberikan yang terbaik. Kalau pasangannya ulang tahun bagaimana? Oh, rela tuh, agak jajan sebulan buat beli kado. Oh, bulan depan nih pacar gue ulang tahun. Wah, si cowok itu rela gak jajan. Bahkan rela nyolong di bapaknya. Demi kasih kado. kasih. Kalau mengasihi itu seperti ini. Bagaimana kita kalau mengasihi Tuhan? Apakah kita rela? Sebentar lagi Tuhan Yesus ulang tahun. Sudah siapkan belum kadonya? Sudah siapkan belum kadonya? Gak usah angkat tangan, jawab sendiri, Tuhan tahu hatimu. Ya, itu mengasihi. Ditunjukkan dengan mengasihi, kemudian beribadah kepadanya. Beberapa minggu yang lalu saya bahas tentang ibadah sejati. Review lagi, lihat lagi rekamannya. Supaya kita tahu beribadah itu seperti apa. Ya bukan cuma seperti ini. Ini salah satu dari ibadah. Kehidupan kita sehari-hari kita, termasuk interaksi kita di medsos, itu adalah ibadah kita. Bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, berpegang pada perintah dan ketetapan. Ini bicara soal loyalitas. Kita loyal nggak sama Tuhan? Kalau kita loyal sama Tuhan, loyal juga dengan pekerjaannya. Kalau loyal dengan Tuhan, kita loyal juga dengan pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan di muka bumi. Berpegang. Kalau berpegang, ya berpegang, nggak dilepasi. Betul nggak? Nggak dilepasi. Oke, next. Next lagi. Ya, takut akan Tuhan itu nggak sia-sia. Amin. Bilang sama saudaranya, takut akan Tuhan nggak sia-sia. Lalu apa hasilnya orang yang takut akan Tuhan? Kita akan lihat apa hasilnya orang yang takut akan Tuhan. Next. Ya, jelas bagian akhir dari Ulangan 10. Supaya baik keadaan. Jadi ayo, yang hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, kita mau review hidup kita. Kita gak usah lihat orang, gak usah salahin orang lain, ya kan? Gak usah bilang, gak usah cari kambing hitam. Kambing hitam, kambing putih, tetap aja bikin kolesterol, bikin darah tinggi. Ya kan? Ya. Kita lihat, apakah saya sudah takut akan Tuhan? Apakah saya sudah mengekspresikan takut akan Tuhan di dalam hati ini, dalam keseharian? Keadaan yang baik itu gimana? Kita akan lihat, yuk. Ya, yang pertama, orang yang takut akan Tuhan itu memiliki hikmat Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Coba lihat, ini ayat yang begitu terkenal sekali. Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita lanjut Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau hidup dalam hikmat Tuhan, harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Next. Apa sih takut? Apa itu hikmat? Next. Apa bedanya? Belum. Balik. Ya. Apa bedanya hikmat dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan itu informasi, sekedar informasi. Saudara tahu kan Pak Prabowo presiden? Tahu. Saudara tahu kan kalau orang mau meningkat ekonominya harus bekerja dengan rajin? Tahu kan? Tahu. Tapi bagaimana bekerja dengan rajin? Apa yang dikerjakan itulah hikmat. Ya, pengetahuan itu hanya iya saya tahu. Udah sebatas tahu. Tapi kalau hikmat itu bicara bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Itu hikmat. Bagaimana saya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Itu hikmat. Banyak orang berpengetahuan. Banyak orang yang gelarnya berentet. Ya kan? Insinyur, doktor, terus segala macam. Tapi gelar yang paling tinggi itu almarhum buat saya. Udah nggak bisa dilampaui lagi kalau sudah almarhum ya udah mentok di situ. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan
itu dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Dia nggak bingung, nggak gampang galau, nggak gampang panik. Dia slow aja, dia santai aja. Karena dia tahu bagaimana saya harus selesaikan ini, bagaimana saya harus selesaikan ini. Kira-kira perlu nggak kita hikmat Tuhan juga? Ya, hikmat Tuhan itu berbeda dari hikmat dunia. Hikmat dunia itu selalu ada resikonya, ada efek sampingnya. Tapi hikmat Tuhan, efek sampingnya positif, hal yang baik. Ada bonus yang kita alami. Next. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Gimana sih cirinya orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan? Hidupnya tidak ceroboh. Dia selalu memikirkan sebelum berbuat. Banyak kali orang berbuat dulu baru mikir belakangan, atau ngomong dulu mikirnya belakangan, atau ngepost dulu status mikirnya, aduh gua keliru, kenapa sih gua itu kan jadi rame di grup gitu kan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan. Orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, dia akan berhati-hati. Dia mempertimbangkan segala sesuatu, tidak ceroboh. Tidak ceroboh. Begitu ada mall baru, diskon 50 plus 50. Orang yang nggak dipimpin hikmat, wih kebetulan ini diskon 50 plus 50. 50 plus 50 kan jadinya 100, berarti diskon 100% gratis dong kalau gitu. Datang ke mall, dia bohong semua. Yang nggak perlu, ya lapar mata istilahnya gitu. Yang nggak perlu pun dia beli. Di rumah udah ada TV juga jarang disetel karena lihat handphone mulu. Beli TV lagi yang lebih gede. Begitu sampai rumah, ya banyak juga ya pengeluaran. Katanya 50 plus 50. Dia ceroboh, dia tidak berhati-hati, dia tidak mempertimbangkan segala sesuatu. Itu contoh sederhana. Next. Ya, tidak mudah disesatkan. Orang berhikmat selalu berpikir, kalau ada orang yang ngajak, dia mikir, lu daripada nganggur manfaatin handphone untuk cari duit lah. Maksudnya gimana? Iya ini nih, ada gacor banget ini slotnya. Modal cuma 10.000, nah 10.000 kopi 2 gelas, udah lu 2 kali kagak ngopi. Ikutan nih akun ini, gacor banget. Orang yang tidak berhikmat, ya gitu kan. Tapi kalau orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dia berpikir itu hanya jebakan. Duit kita disedot, awalnya dikasih menang dulu, dikasih menang. Ujung-ujungnya begitu psikologis kita kena, ya kan, begitu hawa nafsu kita sudah dibangkitkan, begitu ketamakan keserakahan kita sudah dibangkitkan, udah kemarin 100.000 gua pasang dapat 1 juta. Kalau gua pasang 1 juta kan dapat berapa? 10 juta. Kalau gua pasang 10 juta dapat 100 juta, tambah gede. Wah, ya udah deh. Ke rumah cari-cari simpenan, buka-buka laci. Wah, lumayan ada BPKB. Gua gadein deh. Lumayan kan, gade bunganya digadein BPKB cuma 5%. Ini dapatnya 10 kali lipat. Banyak orang yang terjebak dengan begitu. Kenapa? Mudah disesatkan. Gampang banget dibujuk rayu untuk hal-hal yang pada akhirnya menghancurkan hidupnya. Next. Ya, punya kepekaan rohani. Punya kepekaan rohani itu seperti apa sih? Kepekaan rohani seperti ini, saudara. Pernah nggak saudara? Tiba-tiba tengah malam bangun, nggak pingin kencing, nggak ada suara ribut, tapi tiba-tiba jam 2 bangun, nggak mimpi buruk juga. Orang yang peka rohani langsung tahu ini Tuhan ngajak ketemuan. Tuhan ngajak ketemuan. Langsung dia bangun, cuci muka, dia berdoa. Ya Tuhan. Samuel waktu tinggal di bait Allah, ya kan, waktu Samuel masih kecil, dia dibangunin Tuhan. Dia bangun. Ya. Dia tanya, ada yang manggil, dia langsung, ini orang anak punya kepekaan rohani. Dia langsung cari bapaknya, Imam Eli pada waktu itu. Apa bapak kamu panggil aku? Enggak, ada tidur lagi, tidur dia ngalami hal yang sama. Pernah nggak saudara ngalami hal seperti itu? Saudara ngalami hal seperti itu tandanya Tuhan mau ngobrol sama kamu. Keren kan diajak ngobrol sama Tuhan, dan akan nyampaikan sesuatu buat hidup. Ada kepekaan rohani. Contoh kepekaan rohani apa? Contoh lain, ketika kita dengar firman Tuhan, ada sesuatu ayat atau perkataan hamba Tuhan yang rema banget dalam hidup.
Itu perkara rohani. Tapi banyak orang yang udah dengerin ribuan khotbah juga kagak ngeh-ngeh gitu. Kenapa? Hidupnya dipimpin bukan oleh hikmat Tuhan. Gak punya hikmat Tuhan. Next. Orang yang punya hikmat Tuhan itu bijak. Orang bijak itu tidak terburu-buru, betul? Gak gerasa gerusu. Ya. Kalau dibilang kesusu nanti bro, pendeta nyebutin kata itu porno, susu. Enggak, itu bahasa Jawa. Gak gerasa gerusu, gak sudah seluruh. Semua dipertimbangkan, semua keputusannya dipertimbangkan dengan masa terukur. Sehingga pada akhirnya dia gak akan menyesal. Dia tahu keputusannya itu tepat. Mau iya atau mau enggak, keputusannya itu tepat. Next. Ya. Ya. Lu. Ya. Hidup memiliki standar. Orang yang dipimpin memiliki hikmat Tuhan itu hidupnya standarnya firman Tuhan. Standarnya bukan komunitasnya, bukan lingkungannya. Ya, bukan lingkungannya. Kalau di dunia pekerjaan, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, teman-temannya korupsi, dia nggak korupsi. Kenapa? Dia tahu itu salah. Walaupun banyak orang melakukan. Tapi dunia ini kan semua yang dilakukan banyak orang dianggap kebenaran. Ya kan? Contoh yang gampang, seringkali saya bilang, kalau ditilang polisi, udah diajarin waktu anaknya baru dapat SIM, diajarin sama bapak mamanya, entah kalau lu ditilang, lu deketin polisinya, lu tempelin aja 50.000 salam tempel. Kita tahu salah, tapi karena semua orang melakukan, lama-lama itu jadi kebenaran. Lama-lama itu jadi kebenaran. Sekarang dengan tilang elektronik, udah nggak bisa salam tempel. Ya kan? Makanya polisi yang paling pusing itu di Satlantas, nggak bisa dapat templokan lagi, nggak bisa dapat tambahan lagi. Tapi itu juga tidak menghilangkan 100% praktek-praktek perdamaian. Iya. Kadang-kadang begitu tilang elektronik kita mau bayar di tempat mau bayar aja udah ada Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya urusin aja Pak biar cepat. Saya mau kasih tip. Ini pengalaman teman hamba Tuhan. Ketika ditilang elektronik, jangan mau pakai jasa mereka, duitmu lebih banyak nanti yang pulang. Lebih baik ikutin aturan, itu justru lebih murah. Kalau 250 ya 250 bedanya. Tapi kalau pakai calo begitu jadi gopek, lumayan kan 250 lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki hikmat Allah, hidupnya standarnya itu firman, bukan standarnya kebanyakan orang. Next. Ya, berkat kedua, dia memiliki perlindungan Tuhan. Dia pasti dilindungi Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Baca Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Saya bacakan. Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Sekali lagi saya bacakan, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ada shalom, dan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara tahu dunia ini semakin jahat. Kejahatan bukan hanya urusan begal, ya, tapi penipuan semakin marak. Ya, kan? Penipuan semakin marak. Kadangkala kita melihat orang yang sudah baik dengan kita pun ujung-ujungnya nipu. Saya dikasih Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan ada perlindungan. Next. Ada perlindungan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan berjalan dalam kehendaknya, ikuti kehendak Tuhan. Contoh gini, kalau saudara ngajak anak saudara pergi ke satu tempat, ya, terus anakmu terpisah sendiri. Kenapa banyak anak-anak yang akhirnya diculik? Karena anaknya itu terpisah sendiri. Tapi kalau anak digendong sama emaknya atau bapaknya, bisa diculik? Todong di tempat sepi. Tapi kalau di tempat ramai, di depan mungkin di seberang,
Kalau digendong sama bapak mamanya nggak mungkin diculik. Kenapa anak itu diculik? Dia kelelehan sendiri. Kita sebagai anak Tuhan kadang-kala kita jalan menurut mau kita sendiri. Tuhan bawa ke kanan, kitanya ke kiri. Ya udah, ada bahaya, tidak terlindungi. Orang yang takut akan Tuhan mendapat perlindungan. Mengapa? Karena dia berjalan menurut kehendaknya. Dan Tuhan itu bertanggung jawab sekali atas hidup kita ketika kita melakukan kehendaknya. Tuhan menjamin hidup kita kalau kita berjalan di dalam kehendaknya. Tapi kalau di luar kehendaknya, ya Tuhan tidak bertanggung jawab. Fair kan? Next. Ya, perlindungan Tuhan itu bukan berarti nggak ada badai, bukan berarti nggak ada masalah, ya kan? Tapi perlindungan Tuhan itu bicara Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan yang tempat kita berpegang, tempat kita bahasa Ibraninya gondelan, tempat kita berpegang. Ketika ada masalah, ketika takut, ada yang kita bisa pegang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Bukan cuma dia menyertai, tapi dia sedia menolong kita dalam badai. Ya. Pujian tadi katakan, walaupun masalahku masih ada, tapi kalau ada Tuhan, jangan khawatir. Amin. Saya selalu katakan masalah itu, tahu singkatannya masalah? Masih ada Allah. Berarti kalau hidupmu ketemu masalah, itu adalah sebuah pengingat, masih ada Allah loh yang akan menolong kamu. Jadi jangan terlalu panik ketika ada masalah. Kenapa? Di situ kita akan melihat Dia menyertai dan menolong kita. Amin. Next. Perlindungan Tuhan itu artinya kalau disingkat, Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kita ada di dalam kehendaknya, kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Tuhan di pihak kita. Ada musuh, Tuhan yang maju buat kita. Ada bahaya, Tuhan yang proteksi kita. Ada kesulitan, Tuhan yang turut campur dalam kesulitan kita itu. Itu yang akan dinikmati, yang akan dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Salah satu contoh Alkitabnya siapa? Next. Enggak, masih ada tadi. Udah nggak ada ya. Salah satu contoh Alkitabnya, ya kita bahas ini dulu. Perlindungan Tuhan nyata karena kita tidak membuka pintu bagi iblis. Karena kita hidup menurut berpegang pada perintahnya, kita mau mengikuti Tuhan, kita nggak buka ruang bagi iblis, nggak pernah kasih kesempatan. Ya next. Ya terus tidak kompromi dengan dosa. Ya. Kalau kita tidak kompromi dengan dosa, kita aman. Karena sebetulnya sumber masalah itu dosa. Sumber masalah itu dosa. Ya. Perlindungan Tuhan nyata karena kita memilih jalan yang benar, walaupun sulit. Kalau jalannya benar, walaupun banyak lubang, nyampe tujuan nggak? Nyampe tujuan. Tapi kita kadang-kala suka cari jalan yang dalam tanda petik enak. Betul? Manusia itu cenderungnya cari yang enak. Suruh yang susah, suruh yang repot, nggak mau cari yang enak. Ya. Misalnya nih, kita mau ke arah Mekarta, lalu di situ kan ada lampu merah. Kemudian jalan ke sana tiba-tiba ditutup. Kita kan tanya kan, aduh kenapa nih ditutup? Muter belok ke sini. Samping kiri kan ada jalan baru tuh. Putar ke sana, aduh jauh. Biasanya kayak gitu. Kalau mobil sejarah yang motor yang sering kali oleh, iya, ada CCTV gak, ada polisi gak. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kok sini. Jangan lihat. Kadang-kala kita itu cenderung cari jalan yang kelihatannya enak. Amsal bilang ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Oleh sebab itu mari kita pilih jalan benar. Walaupun kadang-kala jalan benar itu sulit sih, gak enak. Jalan benar itu hanya nyesek deh, ya kan?
Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian hidup dalam terang dengan meninggalkan kegelapan. Contohnya Yusuf. Yusuf, kalau saudara baca lagi dalam kitab Kejadian kehidupan Yusuf, ya, setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibawa ke rumah Potifar, orang Mesir itu. Di rumah Potifar dia senang, aduh, aku nggak kerja berat, kerja di rumah tangga. Ya, kepanasan dia udah bersyukur. Tiba-tiba, bukan tiba dia nggak ada. Itu bininya Potifar, tante Potifar, atau namanya siapa, tante Potifar itu naksir sama Yusuf. Yusuf cakep, putih, tinggi, dunia maju, keren, ada kumis tipisnya, waduh. Ini tante Potifar udah emak-emak, tapi ya emak-emak tajir, saudara. Ya kan? Suaminya pejabat di Mesir. Mesir itu kalau sekarang itu ibarat Amerika. Besok dia tante siap laksanakan tugas. Kamu jangan terlalu formal gitu sama saya, biasa aja kali. Ih ganteng lu. Datang berkat atau tantangan ini sendiri? Tantangan. Siapa yang bilang ini berkat? Yes, berkat. Bini majikan gua naksir sama gua bisa pelorotin ini. Kalau orang dunia kan pikirannya gitu, betul nggak? Kapan lagi gua minta banyak ganti? Handphone gua jadul udah pecah-pecah, ya udah gua minta iPhone 25, padahal belum dikeluarin iPhone 25. Dibeliin, udah jatuh cinta. Orang cinta kan apa aja kan? Tai kucing aja rasa coklat. Nggak tahu, saya pernah ngerasain, saya belum pernah ngerasain. Saya belum pernah nyobain, itu katanya gitu. Nah, si Yusuf ini dihadapkan dengan seperti itu, kelihatannya kan itu berkat. Artinya apa? Kalau bini majikannya suka sama dia, hidupnya enak nggak? Enak. Kalau teman-teman pelayan lain makan cuma dikasih ceker, dia kasih dada, pasti dapat perlakuan istimewa. Tapi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan berjalan, nggak boleh, gua nggak boleh. Ini perzinahan, ini melanggar hukum yang ke-7. Jangan berzina. Tapi kan kaya, kan bukan gua yang goda, dia duluan goda. Bagaimana kaum pria? Kalau ada digoda dulu, yes, doaku dijawab. Ya, orang yang jalan dengan hikmat Tuhan tahu mana jebakan, mana jalan yang lurus. Kalau ada jebakan dihindari. Ya kan? Kalau ada jebakan dihindari. Beberapa waktu yang lalu ke arah Cilincing, itu ada isi minyak goreng tumpah. Jalan kurang lebih 300 meter itu banjir minyak goreng. Ya, orang yang di situ mikir, ya berkah mumpung minyak goreng masih mahal, diambil dibuatin. Ada yang naik motor, saudara. Kalau yang naik motor berhikmat, begitu itu lihat aspal itu mengkilat, dia berhenti putar balik. Tapi kan putar balik jauh, karena di situ putarnya kan jauh. Dia harus lawan arah, mau nggak mau harus nuntun kalau lawan arah. Kontainer semua di situ kan. Tapi orang yang mau cari jalan enak, jalan pintas, nggak apa-apa, cuma 300 meter, gedebuk jatuh. Banyak motor yang jatuh sudah. Ya hidup ini kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan, ya itu jalan-jalan yang licin berminyak kayak gitu. Kalau kita punya Tuhan, ada perlindungan Tuhan, kita dilindungi. Kita nggak sampai kejebak. Yusuf ini dilindungi karena apa? Dia tahu ini nggak benar. Dia nggak memilih dosa. Dia tidak memilih kompromi. Nggak apa-apa. Yang penting kan kagak tidur bareng gua sama dia. Ya, belai-belai dikit kagak apa-apa. Saudara, itu kompromi dengan dosa. Ayo anak-anak muda yang punya pacar, nggak apa-apa, ciuman-ciuman sedikit nggak apa-apa, pegang-pegang dikit nggak apa-apa, hati-hati nyetrum, tegangan tinggi. Ya, pria wanita yang bukan muhrim bersentuhan, apalagi daerah sensitif, itu tegangan tinggi, bahaya. Itu area iblis, amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf walaupun digoda begitu rupa, sampai akhirnya Yusuf dijebak kan ceritanya. Dijebak. Dia, ya ini kadang-kala yang memperkosa itu bukan cuma pria. Ternyata Alkitab juga cerita wanita mau memperkosa laki-laki, ya ini kisah Yusuf.
Si Tante Poti itu udah bener-bener ya bahasa sononya itu sange gitu ya. Udah ini banget, udah nafsunya udah diubung-ubung, gak tahan lihat yang ganteng, yang berondong ganteng. Yusuf masih muda, masih berondong. Dia peluk Yusuf, dia tangkap Yusuf, mau digeret ke tempat tidur. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia lepas jubahnya, kabur. Berani gak kita kabur ketika ada hal seperti itu? Berani gak kita lari? Larinya lari apa? Lari mendekat apa lari menjauh? Banyak kali kita larinya mendekat kalau ada yang begitulah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa namanya? Akhirnya badai belum selesai, dihantam lagi Yusuf, difitnah kan? Akhirnya yang memperkosa bilang sama suaminya karena dia gak kesampean, dia ceker. Papi, itu loh si Ucup. Ucup siapa? Kagak ada Jum. Yusuf, Yusuf. Gua panggil biasa si Ucup. Lebih enak katanya. Kenapa Yusuf? Ini bajunya dia mau merusak saya. Dibalik, ya kan? Akhirnya Yusuf masuk. Dan pertanyaan saya, Tuhan melindungi dia nggak? Dia tetap melindungi dia. Justru karena dia masuk penjara, itu seperti dia itu lagi berdiri di atas pegas. Tahu saudara pegas? Per itu semakin ditekan, kalau dilepaskan akan terlontar tinggi. Yusuf seperti itu. Dia ditaruh di penjara tempat paling bawah, lebih dalam dari sumur yang waktu dia dimasukin sama saudara-saudaranya. Dia ditaruh di situ. Tapi justru dari tempat itu Tuhan mengangkat tinggi Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Kadang-kala kita ingin jadi orang nomor 2-nya, difitnah di penjaranya, kagak mau, maunya yaitu godaan Tante Poti. Saudara, perlindungan Tuhan itu selalu ada, walaupun badainya, ya mau nggak mau kita lewatin. Tapi nanti setelah badai yang dialami Yusuf ini berlalu, lihat, Yusuf bukan hanya diberkati buat dirinya, tetapi dia menjadi berkat buat keluarganya, buat bangsanya. Saudara yang dikasih Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat orang yang takut akan Tuhan. Selanjutnya, ini yang paling nyata, yang paling disukai, mendapat berkat Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati. Ganjaran itu upah, hasil yang diperoleh, hasil dari orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia terima kekayaan, kehormatan, kehidupan. Apa itu? Next. Ya, kekayaan. Apa itu kekayaan? Ya, kekayaan memang dari akar katanya kekayaan ini kekayaan secara materi. Tapi dalam konteks bahasa Ibrani, kekayaan ini bukan hanya bicara soal uang yang banyak atau tanah yang luas, tapi ini lebih bicara kepada berkecukupan. Mau apa aja, semua kebutuhannya tercukupi. Kemudian menikmati apa yang dimiliki. Banyak orang yang kaya secara nominal saldonya banyak, tapi nggak bisa nikmati. Kenapa nggak bisa nikmati? Hidupnya dikejar-kejar di kolektor. Banyak orang yang duitnya banyak, asetnya banyak, nggak bisa nikmati. Duit banyak, mau makan di mana aja bisa, tapi kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, semuanya tinggi. Jadi makan, karena nggak saudara ketemu orang yang makan itu nasinya ditimbang dulu, dagingnya ditimbang dulu. Kira-kira hidup gitu nikmat nggak sih saudara? Ribet kan? Belum lagi banyak orang kaya yang cuma berbaring di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa sih ke Amerika, iya, ke Amerika nonton di YouTube doang, nggak bisa pergi ke sananya, cuma nonton doang. Banyak orang yang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Berbahagialah setiap kita yang bisa menikmati, walaupun itu nggak banyak.
Walaupun makan kita cuma sama pecel, walaupun makan kita sama tempe, pagi digoreng, sore diorek, ya kan? Tapi kalau bisa menikmati, itu adalah kebahagiaan sejati. Menikmati itu bukan masalah banyaknya, tapi masalah bagaimana kita bisa merasakan itu. Ya, bagaimana kita bisa merasakan itu. Coba, saudara saya kasih PPK, roti panggang karo, tapi saudara lagi sariawan 3 biji di lidah dibusi, gigimu sakit. Kira-kira itu babi panggang enak nggak? Susah makannya. Aduh, baru gini udah teriak, senggol sini, senggol situ. Jadi yang kita punya kita nggak bisa nikmati. Ya itu bukan orang kaya, saudara. Memiliki kekayaan itu kita bisa menikmati apa yang kita punya, apa yang hari ini saudara punya, kan bukan? Nikmati. Nikmati. Saya punya teman, punya mobil, tapi mobilnya nongkrong di garasi. Kenapa? Kenapa? Nggak punya duit beli bensin. Nongkrong di garasi, dia nggak pakai mobil. Mahal pak, pakai mobil berat. Jadi saudara, kalau hari ini saudara belum punya mobil, jangan sedih, jangan merasa wah Pak Udi udah, Pak Homes sudah punya mobil, Pak Subunnya udah punya mobil, saya belum punya. Gak usah pusing. Hidup kayak saya nikmati. Mobil saya ganti-ganti terus. Mobil ganti-ganti terus, nggak usah isi bensin, nggak usah bayar pajak, nggak usah servis, nggak usah ganti oli. Nikmat nggak? Nikmat. Apa sih bedanya mobil punya sendiri dinaikin sama mobil Grab dinaikin? Sama kan? Sama-sama sampai tujuan. Saya menikmati, makanya saya nggak pusing. Terus saya dikasih itu. Kemudian apa? Ini yang penting. Orang yang kaya, memiliki kekayaan itu bisa berbagi, bisa memberi. Orang yang bisa memberi berarti dia udah cukup. Dia bisa lebih kasih ke orang. Itu orang yang kaya sejati. Tapi seringkali saya melihat banyak orang makin kaya makin pelit. Karena apa? Tidak berlatih memberi dari waktu dia miskin. Waktu dia miskin nggak latih memberi, pikirannya ada di dalam pikirannya apa? Kurang, kagak cukup. Nanti kalau saya kasih kagak cukup. Ya ini aja udah kurang, perpuluhan lagi, Natal lagi, kado lagi buat Tuhan Yesus, kurang. Ketika pikirannya kurang, ya udah kurang terus. Begitu dia diberkati, banyak saya, kalau saudara belum rela memberi 10.000, berat rasanya ngasih 100.000. Tapi kalau saudara terbiasa beli 10.000, 10 kali kan udah digabungin, udah kasih aja selalu 100.000. Lebih ringan. Nanti kalau udah biasa kasih 100.000, kasih 1 juta itu enteng. Jangan tunggu kaya dulu baru berbagi. Kalau saudara tunggu kaya, saudara baru berbagi, saya jamin gak bakal pernah kaya. Ya kaya gitu aja hidupmu nanti. Saya gak mengutuki saudara, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Yang menabur akan menuai. Saya pernah sampaikan bahwa menuai itu paling lebih banyak dari yang taburan, ya kan? 1 biji jagung ditanam, begitu buah berbiji-biji banyak. 1 biji mangga ditanam, 1 biji mangga, buahnya banyak. Dan buah itu bertahap. Ketika 1 biji mangga ditanam, nggak langsung buahnya gantung di mana-mana, enggak. Saya lihat mangganya Bu ini di depan rumah, 1 buahnya. 1 dari sayang-sayang, aduh jangan sampai jatuh, jangan sampai kesenggol mobil gitu kan. Tapi nanti mungkin 3-4 tahun lagi itu bakal bisa makan 1 gereja. Semuanya proses. Jadi jangan berpikir saya sudah nabur tapi kok belum berbuah lebat. Proses bro. Proses, ya kan? Gak mungkin kita nanam langsung pohon buahnya banyak, ya. Semua ada tahapannya. Oke, next. Selanjutnya, berkat itu bukan cuma kekayaan tapi kehormatan. Kehormatan itu apa? Reputasi yang baik. Di lingkungan kita punya reputasi yang baik gak? Orang kenal kita orang baik atau orang yang pelit? Orang yang malas, kalau kerja bakti kagak pernah mau ikut. Kalau ada iuran gak pernah mau ikutan. Kalau ada orang sakit gak pernah layak. Ya. Bagaimana reputasi kita di lingkungan? Ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti reputasinya baik. Dari ujung ke ujung orang tahu hal yang baik.
tahu nggak bapak ini? Oh iya, itu tukang bikin ulah di gang ini. Wah, dan kayak gitu. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya kan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya penuh buah-buah roh. Dalam Galatia dikatakan ketika buah-buah roh itu disebutkan, di bawahnya dibilang tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ya kan? Tidak ada hukum. Orang yang lemah lembut bisa dipersalahkan? Enggak. Ya. Punya reputasi yang baik, bisa diterima dengan baik dimanapun. Masuk komunitas apa, semua orang welcome. Kadangkala saya melihat banyak gereja akhirnya ditolak di resolusi yang karena dia kurang bersahabat dengan lingkungan. Makanya saya selalu bilang, kalau masuk ramah-ramah lah sama petugas parkir. Kalau nggak ada kembalian 1.000-2.000 nggak bikin saudara miskin. Relakanlah, amin. Biasa aja nggak ada, nggak usah ngomel. Mungkin saudara nabur 1.000-2.000. Tentu saat dia akan datang, Pak, itu rame-rame masih gereja, boleh nggak Pak saya ikutan? Oh dengar ada apa sih yang diajarin di situ? Kok Bapak kok baik banget sama saya? Diajarin apa sih di gereja? Kok Bapak jadi orang baik? Bisa loh begitu saudara. Ada satu komsel, saya cerita. Kamis Jumat yang lalu saya ikut conference, pastor conference, ya, church leader conference di PK di PIK. Ada satu hamba Tuhan dari daerah Tangerang, Banten, saudara tahu Banten kan? Lebih fanatik, lebih ngeri daripada sekarang. Satu kali gerejanya sama kayak kita gitu, cuma lebih gede dia. Dia resolusi. Tapi yang belain apa? Orang kampung. Dia bilang kenapa? Gue mau bakar ini. Jangan dimakan. Lu mau bakar, pakai dulu mayat kami. Kenapa kau bilang gitu? Kenapa kamu belain banget? Iya, anak-anak gua disunat di gereja itu. Jadi gereja ini bersahabat dengan lingkungan. Ya karena mampu gitu ya, diberkati, dia tanya. Gembalanya ngobrol sama lingkungan, tokoh masyarakat ngobrol, lalu perlunya apa? Pak, bisa nggak bikin sunat? Kami nggak mampu Pak, kalau sunat sendiri bisa nggak gereja bikin baksos berupa sunat? Oke, karena ada berapa jemaatnya dokter? Berapa? 200. Wah, dia mikir 200. Orang sunat kan gak cuma dipotong ya saudara ya, dikasih obat, kemudian perlengkapannya apa? Kopiah, sarung, baju koko. Itu dan yang menyertainya. Kan? Sunat dan yang menyertainya. Akhirnya dia ngobrol sama timnya, ya, ngobrol sama beberapa dokter. Oke, siap. Dia bilang minta berapa? 200, sudah bikin 400. Biasanya yaitu teman ngomong cerita semua, bahkan yang udah disunat pun begitu dikasih baju koko mau disunat lagi. Akhirnya saudara, itu gereja itu dikenal di lingkungan itu sebagai gereja yang nyunatin orang. Dia bukan di Cilegon, saudara boleh cek di Google. Di Cilegon itu ada peraturan daerah tidak boleh ada gereja. Negara Pancasila bisa bikin peraturan begitu. Tapi ini gereja ini bisa tembus ke situ. Gara-gara apa? Ya kesaksian yang di Banten, kesaksian yang di Serpong, nyambung. Akhirnya bikin sunat di situ. Lebih gede lagi sudah 800 orang. Ketua EUI-nya bilang, dia masuk gak bilang gereja, kalau gereja bilang gak boleh, yayasan. Lalu begitu acara, ketua EUI-nya sambutan di depan orang. Pokoknya catat ya, yayasan ini bikin kegiatan apapun tidak boleh ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu, ketemu saya, ketua EUI-nya. Terus selesai acara, Pak Pendetanya pintar dan Pak, betul ya yang Bapak sampaikan. Benar Pak, yang Bapak sampaikan. Yayasan kami di wilayah Cilegon boleh bikin apa aja. Boleh. Nanti saya kirim orang untuk ngawal, untuk jagain. Iya Pak. Izin Pak, hari Minggu saya mau bikin ibadah. Kan udah terlanjur ngomong, dibolehin, sampai sekarang dibolehin. Tadinya ibadah komsel 10 orangnya digeruduk, dibubarin. Kalau dibubarin jangan dilawan, ya udah minggir aja, belum waktunya Tuhan. Tapi begitu kejadian itu, ibadah 250 orang malah dijagain sama satgasnya mereka. Kenapa saudara? Ya karena diterima dengan baik, reputasinya baik.
dikenal sebagai orang baik. Dunia itu mau lihat orang Kristen itu baik enggak. Kenapa? Ya kita di sosial media kita banyak. Namanya Markus membunuh. Namanya John korupsi. Terlalu banyak teman-teman kita yang mencoreng reputasi kekristenan. Nah, kita harus balikkan keadaan itu. Amin. Kita harus balikkan dengan apa? Tunjukkan dengan hidup takut akan Tuhan, mengasihi sesama, maka orang akan menerima kita dengan baik dimanapun. Dan kita dihargai bukan karena harta kita. Kalau orang dihargai karena hartanya itu udah biasa, betul nggak? Orang kaya selalu dihargai, selalu udah biasa. Tapi kira-kira kalau kita mobil aja nggak punya, motor juga motor butut, handphone dikaretin, dihargai orang, keren nggak sih? Bisa nggak? Bisa kalau tidak hidup takut akan Tuhan. Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan mempermuliakan kita. Promosi itu asalnya dari Tuhan. Promosi itu asalnya dari Tuhan. Penghargaan, penghormatan. Dikatakan ganjaran orang tak kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan kehormatan. Bila kamu akan dihormati kalau takut akan Tuhan. Next, selanjutnya kehidupan. Loh, bukannya kita udah hidup, kenapa kok Tuhan masih kehidupan? Ya, tentunya kehidupan yang berkualitas. Bukan sekedar hidup. Orang kalau sekedar hidup artinya hidupnya nunggu mati. Tapi kalau orang yang hidupnya berkualitas, dia sendiri enjoy, dia sendiri bersuka cita, nggak sering pusing, nggak sering migrain, iya kan? Nggak sering galau, hidupnya itu indah, bertumbuh, ya hidupnya berkualitas, bisa dinikmati dirinya, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Hidupnya dalam damai sejahtera. Diomongin orang ya damai aja. Ya, difitnah orang yang damai, ketawa-ketawa ya nggak apa-apa. Orang memfitnah kita, orang ngatain kita tidak baik, itu namanya dia perhatian sama kita. Ya, kalau perhatikan saudara, kalau saudara nggak pernah difitnah, nggak pernah diomongin jelek, itu namanya saudara nggak diperhatiin orang. Orang masa bodoh. Tapi kenapa saudara difitnah? Orang itu lihat, mulai cari jeleknya. Oh ternyata gini, oh gini, mulai sebar. Itu namanya hidupmu diperhatiin orang. Jadi kalau lagi difitnah, lagi diburukin orang, jangan marah. Yang pertama, itu sebagai bahan koreksi. Benar apa salah nih saya? Oh ya ternyata dia omongin benar, ya udah deh sorry ya, gua nggak gitu-gitu lagi. Kan sesimpel itu hidup itu, betul nggak? Sesimpel itu. Kadang-kadang kita kan dikit-dikit baperan, dikit-dikit wah. Orang kalau ngomongin yang jelek tentang kita, berarti dia itu memperhatikan kita. Kalau memperhatikan kita nggak bodoh. Ya, saudara nggak memperhatikan tukang parkir kan? Perhatiin nggak? Nggak pernah ngomongin kan? Ya. Kalau saudara jadi bahan omongan, berarti perhatian tertuju kepadamu. Ketika diperhatikan, kita juga memperhatikan benar nggak nih? Jangan-jangan tanpa disadari, kancing saya main sebelah, gitu kan? Atau jangan-jangan, oh sliding saya belum dinaikin. Saudara yang dikasih Tuhan, ya punya hubungan yang dipulihkan. Orang yang hidup takut akan Tuhan lebih mudah memulihkan hubungan. Lebih mudah berkata sorry ya. Tapi sorry-nya bukan ngeledek. Sekarang kan muncul tuh tagline, sorry ya, gitu kan. Itu kan sorry minta maaf yang ngeledek, betul kan? Ya kan? Nggak tahu dipromosikan sama siapa tuh, masa kampanye kalau nggak salah, oleh salah satu capres. Sorry ya, gitu kan. Itu bukan permintaan maaf yang tulus, itu meledek. Tapi orang yang takut akan Tuhan, ketika dia minta maaf, dia benar-benar minta maaf keluar dari hati. Ketika memaafkan ya tulus, nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya hanya satu, supaya hubungannya jadi pulih. Semua itu akan dinikmati oleh orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Next. Ya, kesimpulannya apa? Ya, ada satu pertanyaan, maukah Anda menikmati semuanya itu? Hanya sebenarnya mau nggak? Pasti mau dong. Ya. Mau memiliki hikmat Tuhan, mau menikmati perlindungan Tuhan, walaupun ada badai Tuhan tetap lindungi kita,
Walaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Ada pujiannya kan? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jangan dikasih Tuhan. Kalau sudah mau hidup dalam takut akan Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah takut akan Tuhan, tapi mungkin takutnya dalam sisi-sisi yang kurang pas. Takut masuk neraka, betul kan? Kita takut akan Tuhan, aduh takut masuk neraka. Bukan karena takut menghormati, bukan karena seperti minggu lalu, bukan takut menduka citakan Tuhan, tapi takutnya takut sama hukuman. Ya. Itu takut yang level rendah. Saudara. Saya katakan kalau kita takut akan Tuhan hanya takut hukuman, itu level 1. Katakan level 1, paling rendah. Ya. Mohon maaf kalau saya samakan dengan peliharaan yang di rumah. Kalau saudara punya peliharaan tiba-tiba naik ke atas meja, saudara apain? Gebuk kan? Kucing atau kalau turun nggak? Turun. Sama kalau kita takut akan Tuhan, takut sama hukuman, sama yang suka naik ke meja itu. Tapi mari kita takut akan Tuhan, karena kita tahu Dia udah mati bagi kita. Dia udah berikan segalanya buat kita. Dia udah kasih contoh hidup yang benar itu kayak gimana. Ya, perhatikan kata-kata terakhir ini. Jangan kejar berkatnya. Kejarlah takut akan Tuhan, maka berkat akan mengejar saudara. Mau dikejar berkat? Amen. Kalau sudah dikejar berkat, berkat itu bukan punyamu semuanya. Kita harus tahu kadangkala berkat Tuhan itu ada maksudnya. Bagaimana saudara ketika tiba-tiba saudara dapat duit 10 juta, terus Tuhan bilang, kasihin ke gereja semua, siap gak? Aduh Tuhan, kok cuma lewat? Tapi paling gak kan pernah ada catatannya, pernah punya duit 10 juta selama 2 hari, habis itu masukin, karena terimanya Jumat, Minggu dimasukin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melekat sama berkat, ya hanya berkat itu yang kita terima. Tapi kalau kita melekat sama sumbernya, kapanpun berkat bisa mengalir dalam hidup. Mari sama-sama berdiri. Haleluya. Ya, kita mau bikin sesuatu yang berbeda hari ini ya, teman-teman. Bersih-bersih. Biasanya kalau habis khotbah itu lagunya yang sendu-sendu, lagunya yang melo-melo. Ya, kita akan naikkan pujian tadi, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saudara diberkati pagi hari ini. Mau takut akan Tuhan. Jika saudara memilih jalan takut akan Tuhan, maka akan diberkati. Wow.
Yesus. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin Tuhan. Kami tahu kekayaan, kehormatan, kehidupan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hikmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Amin Tuhan. Bersyukur untuk setiap perlindungan. Kalau kami ada, kami boleh selamat, kami boleh sehat sampai hari ini. Kami tahu semua itu karena Tuhan. Sebab itu kami mau tetap takut akan Tuhan. Kami tidak mau menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau. Karena kami tahu Kau adalah sumber segalanya. Amin Tuhan. Persediaan Tuhan begitu melimpah buat kami. Tidak pernah akan kekurangan. Kasih setia-Mu selalu ada, available, tersedia buat setiap kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami menjalani hari-hari dengan takut akan Tuhan. Amin Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada keadaan dunia ini, tapi kami boleh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, Kasih Yesus. supaya baik keadaan kami. Kami yang sedang tidak baik-baik saja kami minta ampun. Kalau kondisi ini disebabkan karena kami kurang takut akan Tuhan, mungkin kami lebih takut kekurangan uang, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau kembali, kami mau takut akan Tuhan, yang menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami akan kembali kepada waktu-waktu doa kami, waktu-waktu saat teduh kami. Tuhan ampuni kami kalau kami terlalu sibuk mengejar berkat. Padahal Tuhan ajarkan kalau kami takut akan Tuhan, maka berkat ini akan ngejar kami. Amin Tuhan. Ampuni kami kalau kami salah. Kami mau balik hari ini Tuhan, kami mau balik. Kami mau perbaiki semuanya. Kami tahu selama masih ada nafas, belum terlambat untuk kami kembali kepada Tuhan. Tuhan menunggu kami, Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Kami tahu ke depan kami boleh berkata seperti pujian ini, aku diberkati, aku diberkati. Amin Tuhan. Dari situ kami juga akan menjadi berkat. Kami akan menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami akan mengajarkan kepada anak cucu kami untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Kami akan cerita sama teman-teman kami bahwa takut akan Tuhan itu gak sia-sia. Takut akan Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Karena begitu banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, maka mereka hidup menjadi musuh Tuhan. Kami mau jangkau mereka, kami mau raih mereka. Seperti Tuhan mengasihi mereka, kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan Amin. 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 Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Raja. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kita bersyukur dalam terus berpenuhi Bapa. Di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami dan permintaan hati-Mu Bapa. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu, kiranya kami semakin hari semakin takut akan Tuhan, agar kami semakin diberkati di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berikan kesehatan, hikmat, berkati juga keluarga mulai dari Budia, Sharon, Kak Sasha dalam perkuliahannya. Semua apapun yang menjadi kerinduan mereka Kau jawab ya Bapak. Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan kami dari hasil berkat yang daripada-Mu Bapak. Kiranya Engkau suci kuduskan persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk segala kegiatan di gereja ini Tuhan, segala keperluan, dan segala apapun kegiatan atau program gereja kami ke depan Engkau berkati dan lancarkan ya Bapak. Inilah menjadi doa kami ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini buat semua kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau ada bersama kami.
kami bisa ibadah pagi hari ini Tuhan dengan sukacita itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang kami terima. Terima kasih buat pemeliharaan yang luar biasa pada kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami takut akan Tuhan. Biarlah hidup kami tidak ceroboh Tuhan. Kami bijaksana. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berhikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melindungi hamba-Mu ini, memberi kesehatan. Biarlah Bapak Obaja Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kalau memang ada yang bergumul Tuhan, apapun pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan beri yang terbaik buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Biarlah kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat di tempat ini Tuhan pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semakin solid lagi, kami kompak lagi Tuhan. Kami bersatu hati untuk memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan ada dalam negara kami ini. Biarlah negara kami ini aman Tuhan. Biarlah kami ini negara kami damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemerintah kami dari Presiden Tuhan, semua sampai ke jajarannya Tuhan. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka semua takut akan Tuhan untuk melayani negara kami ini. Puji Tuhan, Engkau kami juga berdoa untuk Natal kami Tuhan. Tanggal 14 Desember Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan mencukupkan segala biayanya Tuhan. Oleh jemaat di tempat ini Tuhan, semangat untuk merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau pulang. Kami rindu berkat dari hamba-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan Pak Geri yang sakit, Tuhan menjamah, pulihkan sehingga hamba-Mu ini boleh kembali beraktivitas, boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Berdoa untuk setiap pergumulan umat Tuhan di tempat ini, baik pergumulan ekonomi, kesehatan, apapun yang dipergumulkan. Kami tahu jika kami memilih untuk takut akan Tuhan, maka satu persatu Tuhan akan selesaikan itu bagi kami. Kau yang akan berperan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah di tempat ini dengan leluasa. Kami berdoa, buka jalan untuk kami boleh mendapat tempat yang lebih luas, sehingga boleh menampung lebih banyak jiwa. Tuhan kirimkan domba-domba yang tersesat, yang terhilang, bahkan dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, boleh dibentuk di tempat ini, dipulihkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami, mengarahkan hati kami kepada rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Terimalah berkat jasmani, berkat keuangan, apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan, dijadikan berhasil dan beruntung.
Diberkati pertumbuhan anak-anakmu menjadi anak-anak yang dewasa yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap hubungan suami istri, anak orang tua, menantu mertua, ipar, kakak adik, diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan setiap hubungan yang rusak. Dan biarlah berkat-berkat rohani juga dicurahkan. Pertumbuhan iman, kedewasaan penuh, pengharapan yang makin kokoh, hati yang terus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi sesama, menjadi bagian umat Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku mengasihi, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.